Baiklah, saya Anggi Ironi Sarahap dengan NIM 231042202. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan mencari sekuen dan juga spesiesnya di NCBI Blast. Pertama, kita buka website NCBI Blast seperti ini. Lalu klik Nucleotide Blast karena yang ingin kita cari itu mengenai DNA, sekuen DNA. Lalu masukkan format FASTA pada minggu lalu dari sekuen yang telah kita dapat. Ini. Lalu scroll ke bawah, klik algoritma parameter, baik, setelah itu kita centang bagian show results in new window, kita centang bagian ini, lalu scroll ke bawah. Setelah ini diklik, kita ubah max target sequence menjadi 500. Setelah itu kita klik blast. Tunggu beberapa saat. Baik, setelah muncul seperti ini, kita pilih 9 spesies yang sesuai dengan ketentuan, di mana satu spesies yaitu dengan famili yang berbeda dari spesies yang kemarin, yaitu Lactobacillus. Yang kedua itu spesies yang memiliki genus yang berbeda tetapi familinya sama. Selanjutnya yaitu ada 3 spesies yang memiliki genus yang berbeda tetapi genusnya sama tetapi spesiesnya berbeda, dan 2 spesies terakhir yaitu spesies yang memiliki jenis spesies yang sama. Totalnya yaitu ada 9. Setelah dipilih ada 9 spesies di sini, 9 sequence selected, kita download, klik download, lalu klik FASTA complete sequence. Setelah di-download akan muncul seperti ini di bagian notepad. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asra Zahri dengan akhiran BP 3011. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Notepad, yang dimana dari file tadi setelah kita download tinggal diklik saja, lalu kita akan diarahkan ke segmen yang seperti ini, Notepad seperti ini. Nah, kita kan tadi udah dapat sekuennya, udah dapat spesiesnya, dan udah kita sisihkan. Nah, di sini nih kita cukup mengikuti beberapa hal, yaitu yang dimana kita hapus terlebih dahulu angka maupun nama depan ini, lalu ketika ada jarak seperti ini, ada spasi, kita hapus juga supaya tidak ada terjadi kesalahan atau error. Kita ubah dengan underscore. Lalu setelah ini cukup hapus di bagian belakang selain nama spesies tersebut, kita hapus. Ini nggak apa-apa, kita enter. Nah, untuk di yang selebihnya kita akan melakukan hal yang sama, kita hapus satu persatu. Dan jika ada spasi, kita akan beri underscore supaya tidak ada terjadinya error ya. Seperti ini. 2. Nah, di sini kan genusnya sama, maka kita tetapkan ini yang pertama. Nah, ini juga terdapat jenis yang sama, maka kita beri simbol 1, 2, dan 3.
setelah itu kan udah selesai, kita susun sequence-nya dari Notepad. Nah, kita lanjut pada penyetan. Kita save dulu file ini, save file, save as. Lalu kita simpan dengan nama yang mudah kita ingat. Mari kita ubah di sini, Notepad. Notepad. Start. Fix. Dan save. Dan teman-teman jangan lupa untuk simpan di folder yang mudah teman-teman ingat. Dan kita save. Baiklah, perkenalkan saya Giska Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan software Plus-LX dalam analisis filogenetik. Nah, langkah pertama yaitu pastinya kita buka dulu aplikasi atau software Plus-LX. Selanjutnya, pilih file yang akan kita analisis. Dengan cara pertama, klik file, lalu load sequence, kemudian langsung saja pilih file yang berisi sequence yang akan kita analisis tadi. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti yang ada di layar, di mana ini terdapat urutan-urutan sequence dari beberapa spesies yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, di sini Plus-LX itu kita gunakan sebagai aplikasi untuk menyelaraskan sequence-sequence dari spesies-spesies ini atau mengalignment sequence DNA-nya. Kemudian, langkah selanjutnya klik alignment, lalu do complete alignment, dan klik OK. Nah, maka urutan-urutan sequence dari beberapa spesies ini akan langsung berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana urutan yang tidak selaras tadi akan diselaraskan sehingga tersusun seperti pada gambar, di mana basa timin sama timin, sitosin, guanin, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya selesai, simpan dengan cara klik file, lalu save sequence as, centang format FASTA, kemudian ganti nama file sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu klik OK. Nah, baiklah, itu saja langkah-langkah yang kita lakukan dalam Plus-LX. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi BioEdit, kita ambil file, lalu kita open, dan masukkan file yang sebelumnya yang telah kita simpan. Ketik open. Nah, terlihat tampilannya seperti ini, dan kita diubah jadi mode edit di sini, bagian edit. Nah, nanti kita hapus bagian yang seperti ini dengan cara ngeblok. Gini untuk menghapusnya. Nah, sudah semuanya rapi seperti ini. Dapat kita lihat semuanya sudah selaras dari ujung ke ujung. Lalu tinggal kita save. Ambil file, ambil save as, dan kita beri nama.
Lalu kita simpan dalam bentuk format pasta. Lalu kita save. Yes. Nah, ini file sudah tersimpan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu terkait media, di mana langkah pertama yaitu klik file, kemudian open a file session, lalu masukkan data yang telah diedit tadi sebelumnya. Kemudian klik pada bagian analyze, lalu OK, klik yes, dan ubah data yang awalnya standar ini ubah menjadi vertep mitokondrial. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti yang ada pada laman berikut ini. Lalu klik bagian filogeny, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Klik pada bagian Concert Test Maximum Parsimony Tree. Lalu pastikan di sini menjadi bootstrap method. Kemudian jika sudah menjadi bootstrap method, lalu klik pada bagian OK. Lakukan hal yang sama untuk Concert Test Minimum Evolution. Lakukan hal yang sama juga untuk Concert Test Network Joining Tree. Dan lakukan hal yang sama untuk Construct Test Maximum Likelihood. Nah, pastikan di sini standar bootstrap ini menjadi standar bootstrap, kemudian klik bagian OK. Lalu, sembari menunggu pohon filogeny ini, klik pada bagian TA tadi untuk mengetahui konsep variabel singleton dan PI dari masing-masing spesies, di mana pada spesies yang telah dipilih itu memiliki concert rate yaitu sekitar 1370 dari 1373, dan variabel memiliki variabel 3 dari 1373, lalu memiliki singleton yaitu 2 dari 1373, dan PI yaitu Parsim Info memiliki 1/1373. Kemudian klik bagian distance untuk mengetahui jarak dari masing-masing spesies, yaitu klik pada bagian Computed Pairwise Distance. Lalu pastikan ini menjadi bootstrap method dan klik OK. Lalu ini merupakan jarak dari masing-masing spesies yang telah dipilih sebelumnya, yakni ada 9 spesies. Kemudian, ini merupakan hasil dari pohon filogeny. Kemudian klik pada bagian Bootstrap Consensus Tree, yaitu dapat dilihat pada layar, yakni memiliki filogeny seperti pada layar. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian pohon filogeny NG, lalu bagian pohon filogeny, lalu pada bagian pohon filogeny selanjutnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.